Kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara Indonesia. Jangan mentang-mentang saya suku Tionghoa gitu ya, suku keturunan. Kalian kira saya tuh selalu bela negara saya. Enggak kok. Negara saya tuh Indonesia. Kalau saya sering... Nggak bisa bahasa Mandarin, Jongkok, Tionghoa, Cina, Chinese, sekarang itu nggak bisa. Berarti orang Cina Benteng nggak bisa bahasa Mandarin ya? Nggak, kita mah. Nggak bisa, cuma ada yang bisa. Bisa, tapi dikit ya? Dikit. Kamu nih dari mana? Tidak ada lambat-lambat mengatakan bahwa mereka ini adalah bangsa Indonesia tanpa ragu-ragu ya guys ya. Mereka langsung tersinggung ya kalau kita katakan mereka ini adalah orang dari negara Tiongkok. Tidak mau guys. Pertama kali saya mendengar bahasa Cina Benteng. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar. Tahu nggak, Indonesia mulai dijajah China loh. Pasti lagi banyak dengar nih, faktanya sekarang lagi terjadi badai PHK besar-besaran, terutama di bidang tekstil. Belasan ribu karyawan tekstil sudah di PHK sampai hari ini. Badai PHK ini terjadi karena banyak barang import murah yang membanjiri pasar di Indonesia. Dan masih akan terus berlanjut jika tak ada perubahan. Dan sekarang, China sedang mendorong e-commerce-nya buat jadi alat untuk menguasai pasar di dunia. Baru-baru ini ada satu aplikasi yang sedang diperhatikan oleh Kementerian Perdagangan, namanya Temu. Temu ini langsung menghubungkan pabrik di China ke konsumen, sehingga harga jualnya tergolong sangat murah. Kalau dibiarin, kedepannya kita semua akan kalah bersaing. Inilah senjata baru China buat menjajah Indonesia. Jujur, sebagai konsumen, siapa sih yang nggak suka dapat harga murah? Apalagi dengan barang yang sama atau bahkan lebih bagus. Tapi di satu sisi, hal ini akan memiskinkan para pengusaha dan pekerja di Indonesia. Kalau TikTok Shop masih mending, banyak reseller dan afiliator. Jadi banyak membuka lapangan pekerjaan. Kalau Temu ini beda, benar-benar dari pabrik langsung ke konsumen. Jadi 100% untungnya ke China. Sampai sekarang aplikasi ini sudah masuk ke 58 negara dan sedang berkembang pesat. Aku cuma berharap sih, semoga Indonesia cepat dalam menangkapi hal ini. Orang Cina heran, mukanya mirip kayak mereka tapi ternyata pendukung Indonesia. Maksudnya Cindo kali ya yang menetap kerja atau kuliah di China. Yang hari ini mau nonton Indonesia versus China di Qingdao. Mungkin secara visual mirip ya, susah dibedain antara Cindo dan orang lokal di sana. Ada yang menarik, jadi aku baca komen di feed TikTok, isinya gini. Ketika Cindo dilema mau dukung nenek moyang mereka atau tempat ia lahir dan hidup. Terus langsung dibales rame. Gak dilema dan ragu sama sekali untuk dukung Indo bang. Kami tidak ragu dukung timnas Garuda. Kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara Indonesia. Gak ada dilema bro. Udah pasti dukung negara kelahiran. Gua nggak dilema bang, udah pasti NKRI dan masih banyak lagi komennya. Jadi Cindo di sini cuman keturunan aja ya, darahnya nggak ada yang pure China. Rata-rata mixed blood. Jadi kebanyakan dulu yang datang ya, yang merantau itu laki-laki, kemudian menetap di sini dan menikah dengan wanita lokal. Benar. Apalagi nih yang udah turun-menurun tinggal di Indonesia, mungkin di sini udah generasi ke-11, ke-7, ke-5 atau udah nggak tahu generasi keberapa. Jadi ya di sini tanah kelahirannya dan sudah menganggap negaranya ya negara Indonesia. Cindo dukung Indonesia apa China? Udah pasti jawabannya komen di bawah ya. Jadi guys, itulah ya guys, seringkali juga saya melihat ya orang Tionghoa yang berada di Indonesia ataupun dipanggil sebagai Cindo, mereka sering menganggap bahwa mereka ini adalah bangsa Indonesia ya. Tidak yang mengatakan bahwa ini mereka bangga sebagai orang Cina ataupun negara Tiongkok. Walaupun itu dari sudut leluhur mereka itu berasal dari negara Tiongkok. Tapi mereka sudah beradaptasi di negara Indonesia. Mereka cuman hanya dipanggil sebagai bangsa Indonesia. Sekiranya ditanya guys, kamu ini orang mana? Asalnya dari mana? Pasti mereka akan mengatakan dengan jawaban yang sangat tegas, aku adalah orang Indonesia. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Sebab sekiranya mereka ditanya lagi guys, pasti akan dimarah guys. Pasti ngamuk guys. Itulah yang sering kali saya lihat di dalam media sosial, sebab mereka bangga sebagai warga Indonesia, dilahirkan di Indonesia, dibesarkan, makan hasil pertanian Indonesia, bersekolah di Indonesia, lingkungan pun adalah orang Indonesia. Bagi saya dijadikan sebagai contoh bahwa walaupun dari segi fisiknya itu orang bilang Cina-Cinaan, tetapi mereka sudah beradaptasi dengan Indonesia.
Ya, cuma mereka ini hanya keturunan yang berada di Indonesia saja. Mantap ya guys ya. Wow. Orang Cina, Indonesia, dan Malaysia beda? Ini jawabannya. Orang Tionghoa Indonesia pasti akan tersinggung kalau merasa dilecehkan kalau ditanya, kamu bangsa apa sih? Di Malaysia, orang Cina berbahasa Melayu patah-patah atau tidak lancar. Mereka terbiasa menggunakan bahasanya sendiri dengan berbagai dialek. Berbanding terbalik dengan orang Tionghoa di Indonesia, mereka bahkan punya dua nama Indonesia dan Cina. Orang Cina di Malaysia menggunakan nama dari leluhurnya. Karena itulah jiwa nasionalisme Tionghoa Indonesia jauh lebih kuat daripada orang Cina Malaysia. Malaysia, Jungguo, 蔬果口语大比较 Go! I am Indonesian and I will always be. Apa sih rahasia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduknya? Menurut data statistik di ASEAN, Indonesia berada di posisi teratas populasi terbanyak warga negara keturunan Cina yang mencapai angka 7,6 juta jiwa. Malaysia dengan 6,9 juta. Etnis Tionghoa di Indonesia sudah menyatu dengan masyarakat lokal. Bahkan bukan hanya bahasa Indonesia yang mereka pelajari, bahasa daerah pun sudah fasih mereka berbicara. Di Indonesia ada keturunan etnis Tionghoa memakai nama Indonesia meskipun memiliki nama khasnya yang berlaku di kalangan mereka sendiri. Mereka juga memiliki komunitas mereka sendiri yang eksklusif. Di Malaysia, etnis Tionghoa memakai nama asli mereka sendiri dan biasanya bersekolah di sekolah khusus kalangan mereka sendiri. Bahkan bahasa pengantar yang digunakan juga ialah bahasa ibu mereka, sehingga kebanyakan etnis Tionghoa di Malaysia tidak banyak yang menguasai bahasa Melayu secara utuh. Berbeda dengan di Indonesia, mereka jarang ditemui keturunan etnis Tionghoa yang masih fasih berbahasa ibu mereka dan malah fasih dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah. Orang Indonesia kebanyakan sudah tidak merasa ada ikatan dengan Tiongkok daratan. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia masih banyak yang berhubungan dengan Tiongkok daratan. Orang Tionghoa Indonesia cenderung lebih mudah bergaul dengan etnis lain dibandingkan orang Tionghoa Malaysia. Terlepas baik buruknya kebijakan Orde Baru dulu, kebanyakan orang Tionghoa Indonesia mulai setia dan aktif untuk bersama-sama membangun dan terus melaju untuk Indonesia yang lebih maju. Jangan mentang-mentang saya suku Tionghoa gitu ya, suku keturunan. Kalian kira saya tuh selalu bela negara saya. Enggak kok. Negara saya tuh Indonesia. Kalau saya sering cari perbandingan negara lain, itu bukanlah karena dasarnya saya adalah keturunan negara tersebut. Enggak. Tapi gini loh ya, percayalah bahwa di semua negara tuh nggak pernah ada yang sempurna. Kalian tahu di Tiongkok, kita tahu bahwa ekonomi di sana tuh sekarang maju banget. Mereka menguasai ekonomi dunia. Mereka lah negara adidaya. Tapi kalau kalian bilang sempurna, di sana udah kasih analisa bahwa kehidupan masyarakatnya itu udah mencapai titik menjenuhkan. Kalau kalian bilang negaranya sempurna, mereka tuh negaranya tuh keras. Kalau kalian tahu, pada saat negara punya proyek strategis, mereka akan gusur paksa. Semua rakyat mau setuju ke, mau nggak setuju ke, mereka akan gusur. Tapi bagusnya mereka itu akan memberikan rumah duluan. Mereka akan bangun rumah di sini. Setelah ini jadi, mereka akan gusur yang di sini. Ini pindah ke sini, mereka akan maju lagi. Nanti gusur yang di sini, pindah ke sini. Hebatnya mereka begitu. Tapi kalau kalian nggak biasa menerima apapun dari hebatnya tadi itu, pasti kalian akan sebut terus itu kekurangan. Jadi artinya kekurangan atau kelebihan itu semua tergantung kita. Kalau kita ada di tengah, maka jadilah bijaksana. Kita bisa menimbang antara kekurangan dan kelebihan sehingga kita bisa memanfaatkan. Itulah arti dari bijaksana. Jadi ketika melihat ada kekurangan, kita bisa menggunakannya sebagai kelebihan. Gitu. Sekali lagi, kalian tahu saya ini orang yang paling so tahu. Tapi buat kalian yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Lebih mudah bersama Gapura Office. Wow. Emang orang pribumi dan orang keturunan Chinese ada persamaan? Jawabannya ada. Kita ini sama-sama bukan penduduk asli Indonesia. Kok bisa gitu? Percaya nggak kalau di Indonesia ini nggak ada namanya orang Indonesia asli? Ya persamaannya, kita semua adalah pendatang. Lembaga Eijkman untuk biologi molekuler sudah meneliti 19 pulau besar yang ada di Indonesia selama bertahun-tahun, dan ternyata hasilnya nggak ada orang Indonesia asli yang benar-benar asli dari Indonesia. Kenyataannya nenek moyang Indonesia semua adalah pendatang
pendatang dari benua Afrika. Kembali lagi nih ke topik pribumi. Kita harus tahu awalnya kata pribumi ini adalah kata diskriminatif yang diciptakan oleh orang Belanda penjajah Eropa di Indonesia pada saat itu. Jadi kata pribumi dibuat untuk memisahkan penduduk Indonesia dengan tujuan untuk pengendalian sosial ekonomi negara Hindia Belanda atau sekarang disebut dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu saat itu adalah penghasil tambangan yang luar biasa, perkebunan luar biasa, yang semua diekspor ke negara-negara Eropa, jadi sangat makmur. Makanya dibuatlah kata pribumi untuk membuat orang-orang yang aslinya tinggal di daerah itu, termasuk orang keturunan Chinese, Arab, Maluku, dan lain sebagainya, dipisah-pisahkan dengan tujuan lebih mudah dikendalikan, dan diciptakanlah kata pribumi. Kita ini semua sebenarnya sama. Nah, kita nggak peduli datangnya dari mana, kita nggak peduli datangnya kapan. Jangan-jangan terhasut oleh banyaknya klasifikasi yang bisa menghapus persatuan kita. Karena kita semua adalah warga negara Indonesia dan kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Mantap. Gue Cindo. Oke. Ya iyalah, gue bisa bahasa naon atuh. Nggak bisa bahasa Mandarin. Jongkok, Tionghoa, Cina, Chinese, Sokarari itu nggak bisa. Mohon maaf. Ya. Bahasa Indonesia gara ada baleo. Kelamaan di tanah Sunda. Lainnya. Bisa Sunda. Bukan ya begini ya. Kayaknya mas saya mah dari semenjak ngaborojol teh apa dilahirkan ya dari rahim ibuku gitu. Kayaknya teh saya mah udah meweknya juga pakai bahasa Sunda kayaknya mah. Materis nih mak. Kayaknya gitu. Tuh bisa bukannya nggak les bahasa Mandarin teh pernah les tapi tuh kuat kayaknya mah soak otaknya Jadi gini di sini itu Oke. sup tapi dikasih yang berlubang. Jadi yang kita lakukan adalah dibagi sudu sup tapi berlubang. Ci minta Ci kasih lihat dia juga gitu. Coba ya, panggil ya. Neng Nai. Hai ke, sorry ke. Temenyong. Orang Cina Benteng bisa bahasa Mandarin gak? Boro-boro bahasa Mandarin, bahasa Indonesia masih belepotan. Banyak yang tanya nih ke aku, orang Cina Benteng bisa bahasa Mandarin gak? Kan katanya Cina Benteng. Langsung aja Cina kita Benteng. tanya ke finalis Cide Kode Benteng 2023 yang cakep jasa ini. Ada Kode Donald, Cide Angeli, Kode Eka, Cide Vanes, dan Kode Hans. Eka orang Cina Benteng bukan? Atuh jelas, orang Cina Benteng lah. Tentunya kita mah. Iya, kebetulan orang Cina Benteng. Oh berarti bisa bahasa Mandarin atau? Kagak bisa. Kagak bisa. Terus bisa bahasa apa? Bahasa Indonesia sama bahasa Cina Benteng. Cina Bahasa sehari-hari Benteng. bahasa Indonesia lah. Tapi ada bahasa-bahasa Cina Bentengnya gitu sedikit-sedikit. Oh kayak gimana tuh kok? Kayak pugu, kayak jasa. Boro-boro bahasa Mandarin, bahasa Indonesia masih belepotan. Terus bisa bahasa apa tuh? Ya begini, Cina Benteng, ngomong bahasa Ciben aja. Oh bahasa Ciben. Ya. Iya, emang Benteng jasa ya logatnya ya? Waktu iya dong. Berarti orang Cina Benteng nggak bisa bahasa Mandarin ya? Enggak kita mah. Nggak bisa, cuma ada yang bisa. Bisa tapi dikit ya? Dikit. Rata-rata orang Cina Benteng nggak bisa bahasa Mandarin. Bisanya bahasa Ya. Indonesia ya? Bahasa Indonesia sama bahasa Benteng. Oke, thank you ya Vanes. Kalian bisa dengar sendiri logatnya dan sehari-hari memang pakai bahasa Indonesia dan bahasa Cina Benteng yang merupakan kata serapan dari beberapa kosakata seperti bahasa Hokkien, Sunda, Belanda, dan Inggris. Katanya sih orang Cina Benteng dari Fujian yang dialeknya Hokkien. Kenapa bahasanya malah campur-campur gini ya? Coba yuk bikin kalimat pakai bahasa khas Cina Benteng biar yang belum tahu jadi tahu deh. Oke guys, seperti mana yang sudah kita nonton dan juga reaksikan, ini adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat baik sekali ya apabila saya melihat warga masyarakat Tionghoa yang berada di Indonesia. Mereka hanya adalah keturunan sahaja, tetapi mereka berhak dipanggil sebagai bangsa Indonesia. Apalagi mereka mengatakan tadi tidak berpatah-patah, tidak sepertinya orang bilang ngelek dan sebagainya, mengatakan bahwa kamu ini dari mana. Tidak ada lambat-lambat mengatakan bahwa mereka ini adalah bangsa Indonesia tanpa ragu-ragu ya guys ya. Walaupun mereka tuh apa orang bilang berasal dari negara Tiongkok ya, leluhur mereka begitu, tetapi apabila mereka sudah beradaptasi di Indonesia, lahir, dibesarkan dan bersekolah di Indonesia, ini adalah merupakan hal yang bisa saya katakan mereka ini adalah orang Indonesia yang sebenar-benar orang Indonesia. Walaupun keturunan itu adalah Tionghoa, tetapi lihatlah sebentar tadi ya. Dan saya ingin bertanyakan guys, memang ada Cina Benteng ya di Indonesia ya? Saya pun baru tahu
juga tentang Cina Benteng, dan ada dikatakan tadi bahasa Cina Benteng. Aku hanya bicara menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Cina Benteng. Bahasa Cina Benteng itu kayaknya seperti apa ya guys ya, sebab ini merupakan pertama kali saya mendengar bahasa Cina Benteng. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar sebagai info dan juga rujukan ya terkait tentang masyarakat Tionghoa yang berada di Indonesia guys. Mereka langsung tersinggung ya kalau kita katakan mereka ini adalah orang dari negara Tiongkok. Tidak mau guys, ini bahkan dibuktikan dalam video ini. Mereka sangat senang sekali apabila dijadikan ataupun digelar sebagai bangsa Indonesia. Jadi inilah kehebatan dan juga keunikan bahwa di Indonesia guys ada satu kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu dari sudut bahasanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa benar guys? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah Indonesia. Tapi bagi saya percaya setiap mana-mana pun suku, ras dan sebagainya yang ada di Indonesia itu mereka mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu, mereka akan bersatu dan sebagainya. Terutamanya guys, ini yang uniknya, terutamanya yaitu tentang sepak bola guys. Sepak bola yang berada di Indonesia guys, wow, dia punya atmosferanya itu begitu luar biasa, bahkan sehingga menjadi bahan cerita, bahan sorotan di berbagai negara mengatakan tentang supporter Indonesia ini begitu luar biasa, gemuruh sekali. Itulah yang saya lihat guys, apabila melibatkan tentang sepak bola, semua suku, ras dan sebagainya akan bersatu untuk memberikan dukungan yang penuh kepada timnas Indonesia. Itu adalah sebagai salah satu contoh lah, banyak lagi contoh, dan apapun ini adalah sebagai satu contoh bahwa mereka tidak lagi bisa berbahasa Mandarin, ibu bahasa kepada negara Tiongkok. Tidak mau lagi guys, kagak bisa, tetapi mereka hanya mampu berbicara dengan bahasa Indonesia. Lihatlah ya tadi guys, saya pun terikut-ikut ngakak juga karena wah seperti itu ya guys, tidak lagi mampu berbahasa ibu ya negara Tiongkok yaitu bahasa Mandarin. Mereka hanya mampu bahasa Indonesia dan juga mengikut bahasa daerah yang mereka tinggal di Indonesia. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.